Di balik setiap barang yang keluar dan masuk dalam negeri ini, ada peran penting yang sering luput dari pandangan kita. Mereka yang berdiri di garis depan perdagangan bukan hanya menjaga arus barang, tapi juga menjaga nama bangsa. Sejak tahun 1946, lembaga ini tumbuh bersama perjalanan Republik. Bermula dari Jawatan Bea dan Cukai, kini menjadi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, bagian dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yang terus beradaptasi di tengah perubahan zaman. Di setiap wilayah, semangat pengabdian itu menyala, termasuk di Bea Cukai Samarinda, tempat para pegawai bekerja menjaga perbatasan ekonomi Kalimantan Timur, memfasilitasi perdagangan, melindungi masyarakat, dan mengabdi untuk negeri. Inilah kisah tentang pelayanan dan integritas, tentang semangat yang tak pernah padam, meski waktu dan tantangan terus berganti. Namun, sebelum lebih jauh, mari mengenal lebih dekat apa itu Bea Cukai. Direktorat Jenderal Bea Cukai atau Bea Cukai adalah instansi di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang mempunyai peran penting dalam menjaga arus perdagangan dan penerimaan negara, dan tugas utamanya meliputi pengawasan barang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia. Juga ada pemungutan bea masuk, bea keluar, dan cukai, serta melayani para pelaku usaha agar kegiatan perdagangan berjalan lancar. Bea Cukai mempunyai 4 peran utama. Yang pertama adalah pelindungan masyarakat atau community protector, kemudian fasilitator perdagangan atau trade facilitator, juga ada pengumpul penerimaan negara atau revenue collector, dan pendukung industri atau industrial assistant. Dan melalui 4 peran inilah, Bea Cukai menjadi garda depan dalam menjaga kedaulatan ekonomi Indonesia dan memastikan setiap pelayanan yang dilakukan dengan integritas dan penuh tanggung jawab. Dari penjelasan tadi, kita tahu bahwa Bea Cukai punya peran penting dalam menjaga arus perdagangan dan perekonomian negeri. Peran itu tampak nyata setiap hari, di pelabuhan, di ruang pelayanan, dan di setiap berkas yang diperiksa. Para pegawai bekerja memastikan setiap barang masuk dan keluar sesuai aturan, memberi kemudahan bagi pelaku usaha, dan melindungi masyarakat dari barang yang berisiko. Tak hanya itu, Bea Cukai juga berperan aktif dalam mendorong pertumbuhan UMKM melalui program pembinaan dan pendampingan bagi pelaku usaha lokal agar mampu menembus pasar ekspor. Produk-produk hasil binaan ini menjadi bukti nyata kontribusi Bea Cukai dalam memajukan ekonomi daerah dan membuka peluang bagi masyarakat. Semua dilakukan dengan satu tujuan, agar roda perdagangan terus bergerak dan kepercayaan masyarakat tetap terjaga. Namun, di balik itu semua, ada hal yang lebih mendasar dari sekedar tugas dan tanggung jawab. Sebuah nilai yang menjadi dasar setiap langkah mereka. Nilai itu adalah integritas. Di balik seragam biru tua, ada nilai yang tak terlihat. Integritas. Integritas bukan sekedar kata, tapi nafas yang menuntun setiap langkah pegawai Bea Cukai. Mereka bekerja dengan disiplin dan kejujuran, menjaga kepercayaan masyarakat dengan sepenuh hati. Dalam setiap keputusan, selalu ada tanggung jawab moral, memastikan keadilan dalam pelayanan, dan menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Karena bagi mereka, integritas adalah harga diri. Tanpa itu, kepercayaan publik tak akan pernah tumbuh. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan pertama ya, apa sih yang perlu dijaga dari Bea Cukai ini? Pertama pasti
sesuai ini ya, amanah 66 Bea Cukai itu menjaga lalu lintas arus keluar masuk barang dan terhadap penerimaan negaranya. Nah, ini kita harus benar-benar paham nih sama peraturan-peraturan yang diamanahkan ke kita gitu ya. Ada beberapa peraturan umum gitu ya terkait ekspor, impor, cukai, dan juga peraturan yang komoditas itu ya. Jadi kita pertama harus benar-benar paham terhadap peraturan itu. Jangan multitafsir. Kalau multitafsir kita tanyakan lagi ke instansi yang membuat peraturan itu, maksudnya apa sih, seperti apa sih gitu ya. Jadi pas pelaksanaan di lapangan itu tidak multitafsir gitu ya. Dan kita juga ke pengguna jasa, kita harus benar-benar menyampaikan yang jelas gitu ya, peraturannya apa, terus ininya seperti apa gitu ya, multitafsir seperti itu. Oke, saya jawab berdasarkan pengalaman pribadi saya ya, karena pastinya pendapat orang pasti akan berbeda tergantung dengan tugas dan wewenangnya masing-masing. Jadi pertama-tama sebagai contoh, saya dulu pernah bertugas di bagian keuangan. Jadi setiap hari saya berkutat dengan angka-angka, dengan dokumen, dengan laporan keuangan, dan anggaran kantor yang merupakan uang negara. Jadi pada saat itu yang paling penting mungkin adalah ketelitian. Karena kesalahan sekecil apapun itu pasti bisa berdampak besar. Contoh lain, ketika saya berada di seksi penyuluhan dan layanan informasi, saya belajar tentang profesionalisme, bagaimana kita menyampaikan informasi kepada masyarakat, bagaimana kita melayani dengan ramah namun tetap tegas, dan yang secara langsung berhubungan dengan pengguna jasa sehingga mencerminkan citra institusi. Selain itu yang tidak kalah penting juga sinergi ya, baik dengan rekan kerja, atasan, karena dalam setiap proses bisnis itu pasti perlu kerjasama. Terus juga sebagai pegawai yang masih tergolong junior, saya menyadari masih banyak kekurangan, jadi saya harus terus belajar dan adaptif terhadap hal-hal baru. Jadi memang banyak hal yang harus dijaga supaya bisa menjalankan tugas dengan baik. Tapi dari semua itu, menurut saya yang paling penting adalah kejujuran. Karena tanpa kejujuran, nilai-nilai seperti profesionalisme, ketelitian, dan sinergi tadi tidak ada maknanya ya. Misalnya, saya bisa saja sangat teliti dalam mengelola keuangan. Tapi bagaimana kalau ketelitian tadi justru saya gunakan untuk menyalahgunakan anggaran? Itu salah ya, menyalahi integritas. Jadi menurut saya pondasi utamanya itu tetap kejujuran, supaya kita bisa menjaga amanah dengan baik. Jadi menurut saya hal yang paling penting dijaga saat menjalankan tugas di Bea dan Cukai, jadi di kami itu terdapat standar perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Kementerian Keuangan. Nah, standar perilaku itu menjadi sikap dasar kami dalam bertindak dan berperilaku. Standar perilaku tersebut adalah klik jujur. Jadi klik jujur itu adalah kepanjangan dari pertama jujur, kemudian korsa, loyal, inisiatif, dan korektif. Jadi semua itu kami amalkan dan selalu kami jaga dalam setiap tugas yang kami laksanakan. Jadi menurut saya hal itulah yang paling penting untuk dijaga dalam setiap menjalankan tugas di Bea Cukai. Nah, karena Bea Cukai ini menjaga pintu perbatasan ya, ekspor, impor, dan termasuk juga barang-barang kena cukai ya untuk yang domestik. Ini mengenai integritas ini sangat penting banget buat Bea Cukai. Kenapa? Karena kita butuh namanya trust ya, trust baik dari masyarakat umumnya ya, dari masyarakat Indonesia dan para instansi juga, pemerintah pusat, kementerian lembaga yang mengamanahkan peraturan-peraturan itu ke kami. Ini integritasnya harga mati. Jadi kita memang benar-benar harus jaga, nggak boleh terima duit sepeser pun yang tidak terkait itu ya. Jadi penerimaan negara ke Bea Cukai itu hanya terkait penerimaan negara, biaya masuk, biaya keluar, cukai, pajak dalam negara, impor. Selain itu tidak ada ya. NBP sudah tidak ada saat ini dan nol. Jadi para masyarakat ya, Bea Cukai memang tidak ada.
dan semua sebetulnya sudah by system ya, kayak peraturan titipan itu udah by system, dan itu benar-benar kita jaga gitu ya, integritas itu. Oke, jadi kalau mendengar kata integritas, yang terlintas di pikiran saya itu konsistensi antara apa yang kita yakini, apa yang kita katakan, dan apa yang kita lakukan, baik saat ada yang mengawasi maupun tidak. Bisa juga saya artikan sebagai kejujuran terhadap diri sendiri. Artinya kita melakukan suatu hal baik itu bukan karena takut sedang diawasi, tapi karena kita sadar bahwa hal itu memang sebuah kewajiban. Jadi ada kesadaran dan ketulusan dari dalam diri. Untuk integritas sendiri, integritas itu menurut saya adalah sikap, nilai, dan juga pedoman ya, atau landasan dalam setiap keputusan, tindakan, dan kebijakan yang saya perbuat atau petugas bea cukai lain perbuat. Dari apa yang saya pahami juga dan saya pelajari, itu menurut KPK terdapat 9 nilai integritas anti korupsi. Jadi KPK pernah merilis 9 nilai integritas anti korupsi. Di situ ada salah satunya bertanggung jawab, adil, bekerja keras. Jadi hal-hal yang mungkin hal-hal dasar dan hal-hal kecil dalam keseharian kita itu menjadi salah satu nilai-nilai integritas yang harus kita jaga. Integritas bukan hanya menjadi nilai bagi para pegawai, tapi juga menjadi pelajaran berharga bagi kami, para mahasiswa magang. Kami datang untuk belajar dan menemukan arti pengabdian di setiap tugas sederhana yang kami jalani. Dari ketelitian, tanggung jawab, hingga kerjasama yang tulus, kami memahami bahwa melayani negeri dimulai dari hal kecil yang dilakukan dengan hati. Pengalaman magang ini bukan sekedar tentang pekerjaan, tapi tentang bagaimana kami belajar menjaga kepercayaan, menumbuhkan integritas, dan membawa semangat itu kemanapun kami melangkah nanti. Di balik pelayanan yang tampak sederhana, tersimpan semangat besar, yaitu mengabdi untuk negeri. Bea cukai bukan hanya tentang pengawasan dan peraturan, tapi juga tentang manusia yang bekerja dengan hati. Karena pelayanan terbaik lahir dari integritas, dan integritas adalah fondasi kepercayaan publik. Dari Samarinda, kami belajar satu hal, bahwa mengabdi bukan soal besar atau kecilnya peran, tapi tentang seberapa tulus niat kita untuk memberi arti.